Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Mononege dengan NIM 240711010320. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Usaha Negara dengan judul kelompok 10, yaitu penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau yang sering disebut dengan KTUN. Dengan subjudul yang saya ambil yaitu penundaan pelaksanaan KTUN, instrumen perlindungan hukum yang sering terabaikan dalam peradilan administrasi. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan mengenai materi yang saya akan jelaskan. Dalam praktik hukum administrasi di Indonesia, sengketa antara warga negara dan pemerintah seringkali menimbulkan dampak langsung bagi pihak yang dirugikan. Salah satunya, instrumen penting namun jarang mendapatkan perhatian adalah penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KTUN. Mekanisme ini menjadi sangat krusial karena tanpa penundaan, keputusan yang disengketakan tetap dapat dijalankan meskipun sedang dalam proses peradilan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengertian dan dasar hukum dari KTUN. Penundaan pelaksanaan KTUN adalah upaya hukum sementara yang dimohonkan oleh penggugat kepada pengadilan agar keputusan yang disengketakan tidak dilaksanakan terlebih dahulu selama proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian, ada pula dasar hukum utama dari mekanisme ini terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan, penundaan, dan mencegah kerugian yang lebih besar. Baiklah, secara prinsip KTUN itu memiliki sifat presumption of legality, di mana artinya keputusan tersebut dianggap sah dan dapat langsung dilaksanakan sebelum ada suatu keputusan pengadilan yang dapat membatalkannya. Oleh karena itu, penundaan menjadi pengecualian yang bersifat sangat amat penting, di mana syarat dan pertimbangan penundaan menjadi hal yang sangat kompeten dan sangat penting di dalam perumusan KTUN ini. Pengadilan itu tidak serta-merta mengabulkan suatu permohonan penundaan. Terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama adalah adanya keadaan yang sangat mendesak, yang kedua potensi kerugian yang sulit dipulihkan jika keputusan tetap dilaksanakan, dan yang ketiga itu bertentangan dengan kepentingan umum. Lalu kemudian hakim akan mempertimbangkan sebaik mungkin antara keseimbangan dan kepentingan individu dan kepentingan publik. Dalam praktiknya, aspek urgensi atau urgensi menjadi suatu faktor dominan. Jika kerugian dapat diperbaiki di kemudian hari, biasanya penundaan tidak dapat dikabulkan. Sementara, ada beberapa prosedur pengajuan. Permohonan penundaan diajukan bersamaan dengan gugatan atau selama proses persidangan berlangsung. Nah, permohonan ini harus disertai alasan yang konkret atau alasan yang jelas dan bukti pendukung yang ada. Kemudian, pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut secara cepat dan mengeluarkan suatu penetapan. Jika permohonan itu dikabulkan, maka KTUN yang disengketakan tidak boleh dilaksanakan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atau sampai penundaan dicabut. Sehingga muncullah suatu permasalahan praktis. Meskipun diatur di dalam hukum, penerapan penundaan pelaksanaan KTUN itu masih menghadapi berbagai banyak kendala. Salah satunya adalah interpretasi yang berbeda-beda mengenai keadaan yang mendesak. Selain itu, terdapat kecenderungan hakim untuk berhati-hati karena khawatir menghambat kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum secara langsung. Akibatnya, banyak sekali permohonan penundaan yang ditolak, meskipun secara faktual, penggugat mengalami kerugian yang sangat signifikan. Penundaan pelaksanaan KTUN merupakan suatu instrumen yang sangat amat penting dalam menjamin suatu perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian, ketelitian hakim, dan menilai kondisi konkret pada suatu perkara yang terjadi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme ini menjadi suatu hal yang penting dan urgent bagi setiap praktisi hukum maupun masyarakat umum yang ada, agar hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam proses administrasi negara. Sekian, terima kasih dari hasil pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.